Buah di dalam air? Tentu ini bukan soal clickbait semata, tapi memang buah ini dikenal dengan buah di dalam air. Hal itu karena proses pemanenannya dengan cara membanjiri lahan perkebunan buah ini, yang kemudian memetiknya dengan mesin dan menghanyutkannya. Nama buah ini adalah cranberry, yang mungkin bagi masyarakat Indonesia, buah ini tidak begitu familiar ya. Namun seperti halnya blueberry, buah cranberry tidak bisa lepas dari kehidupan warga Amerika dalam kesehariannya, baik dalam bentuk gula, jus, hingga topping beberapa makanan dan kue. Walau buah ini terkenal buah dalam air, ternyata buah ini sepenuhnya tumbuh dan berkembang di darat loh. Hanya saja, untuk pemanenannya terdapat dua cara, yaitu pemanenan kering dan pemanenan basah. Pada kali ini, Ngerti Bae akan memberikan liputannya untuk kamu. Metode pemanenan kering. Waktu yang tepat untuk memetik cranberry masak adalah pada musim gugur. Kamu dapat mengetahui kapan cranberry mulai matang ketika warnanya berubah dari hijau menjadi merah cerah. Cranberry yang dipanen kering cenderung tidak mudah rusak jika dibanding dengan yang dipanen basah. Beri yang dipanen kering merupakan buah yang dijual segar di pasaran dan toko buah. Namun, kekurangannya adalah metode panen kering tidak dapat dilakukan jika masih terdapat kelembaban pada tanaman. Pemanenan kering akan menggunakan mesin pemetik yang memiliki cara kerja yang sama seperti mesin pemotong rumput yang besar. Mesin ini memiliki sisir bergerak seperti jari yang akan memisahkan beri dari tanamannya. Kemudian beri dipindahkan ke dalam wadah yang tersedia. Beri yang berada di dalam wadah kemudian dikumpulkan dan dikirim untuk diproses. Namun, untuk mesin pemetik kering memiliki satu kelemahan, yaitu terkadang mesin dapat merusak beri. Beri yang rusak paling baik digunakan untuk membuat jus dan saus. Dan ini adalah metode pemanenan basah. Alasan terdapat dua cara untuk memanen cranberry, baik kering dan basah, adalah karena cranberry tumbuh di daerah rawa. Dan daerah rawa tidak selalu basah, sehingga petani dapat melakukan panen kering. Pilihan memanen lainnya adalah dengan membanjiri rawa dengan air. Sehingga ketika rawa tergenang, cranberry akan terlepas dari batang dan mengapung pada permukaan air. Di mana beri akan menjadi lebih mudah untuk diraup. Tanda panen basah dimulai adalah saat mereka memompa air ke lahan cranberry. Jumlah airnya dapat berkisaran dari 6 hingga 45,7 cm. Rawa ini kedap air, di mana secara khusus diciptakan dengan berbagai media tanam, sehingga membanjirinya bukanlah hal yang sulit. Mesin yang disebut sebagai pengocok telur ini digunakan untuk menggigitasi air. Proses ini memisahkan beri dari tanamannya. Cranberry akan mengapung karena terdapat kantung udara kecil di dalamnya.
Semua beri yang terlepas akan muncul ke permukaan air. Kemudian, jaring dibentangkan dari ujung rawa ke ujung lainnya. Jaring ini akan membentangkan menyeberangi rawa dan mengumpulkan beri ketika bergerak. Dan pada akhirnya, cranberry akan disedot dan dipindahkan ke dalam truk untuk dikirim ke pabrik pengolahan. Berry ini akan sampai ke tangan konsumen dalam beberapa jenis bentuk olahan, baik berupa jus, saus, atau makanan yang telah diproses. Panen basah menyebabkan kerusakan yang lebih banyak pada berry dibanding dengan panen kering. Karena hal tersebutlah berry ini dibuat menjadi saus, jus, atau jelly.